Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Reza Jonathan, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Pulau Warman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum dari mikrobio mengenai pewarnaan bakteri. Baik, yang pertama adalah dari jenis pewarnaan. Pada pewarnaan bakteri terdapat dua jenis pewarnaan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pewarnaan gram dan pewarnaan bakteri tahan asam yang akan saya jelaskan lebih rinci di tahap selanjutnya. Yang pertama, pewarnaan gram. Pewarnaan gram sendiri adalah pewarnaan bakteri yang digunakan untuk melihat morfologi bakteri dan juga melihat sifat maupun sifat atau reaksi pewarnaan gram dari bakteri. Yang mana ketika melakukan pewarnaan gram akan menghasilkan dua jenis bakteri, yaitu gram positif yang biasanya berwarna ungu dan juga bakteri gram negatif yang berwarna merah pada akhir pewarnaan dari pewarnaan gram. Kemudian yang membedakan dari bakteri gram positif dan negatif itu adalah struktur dan juga komposisi dari dinding selnya. Pada bakteri gram positif, bakteri ini mampu mempertahankan zat warna utama dalam pewarnaan gram, yaitu violet atau ungu, sehingga nampak berwarna ungu saat hasil akhir yang kita dapatkan di saat pengamatan. Hal ini bisa terjadi karena bakteri ini memiliki dinding sel yang tersusun oleh sebagian besar peptidoglikan yang mana mampu mengikat zat warna dan tidak rusak saat dicuci dengan alkohol. Sementara bakteri gram negatif memiliki komposisi dinding sel yang sebagian besar tersusun dari lapisan lipid, sehingga pada saat pewarnaan kurang dapat mempertahankan zat warna utama, terutama saat dicuci dengan alkohol. Karena kita tahu sendiri bahwasannya lipid itu rusak saat dicuci dengan alkohol. Akibatnya, kelompok bakteri negatif gram negatif ini memberikan warna merah saat kita beri pewarnaan gram. Kemudian kita lanjutkan dari komposisi dari cat gram sendiri. Cat gram sendiri ada 4 macam. Ada gram A, gram B, gram C, dan gram D. Yang untuk pertama gram A terdiri dari kristal violet 2 gram, etil alkohol 95%, amonium oksalat 0,8 gram, Aquades 80 ml. Kemudian untuk gram belugol sendiri terdiri atas iodin 1 gram, Ki 2 gram, dan juga Aquades 300 ml. Gram C atau larutan peluntur adalah terdiri dari alkohol 95% sebanyak 50 ml dan juga aseton sebanyak 50 ml. Yang terakhir gram D atau larutan safranin merupakan larutan yang terdiri dari safranin 0,25% di dalam alkohol 95% sebesar 10 ml dan juga Aquades 10 ml. Baik, untuk alat-alat yang digunakan ada 6 alat yang digunakan atau dibutuhkan. Yang pertama ada objek gelas, kemudian ada OC, ketiga ada pipet tetes, 4 ada mikroskop, 5 rak preparat, dan juga yang terakhir ada lampu bunsen. Kemudian untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah biakan bakteri dari A dan B pada agar miring. Maksudnya bakteri A dan B merupakan bakteri gram positif dan juga negatif. Kemudian ada larutan air garam fisiologis. Kemudian 1 set cat gram seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga ada yang terakhir minyak imersi untuk membantu kita dalam pengamatan di mikroskop. Baik, kemudian cara kerja dari pewarnaan gram ini sendiri. Yang pertama kita ambil dulu objek gelas, kemudian kita bersihkan objek gelas tersebut dengan memanaskannya dan dengan cara melewatkannya di atas lampu bunsen sebanyak 2-3 kali secara perlahan. Kemudian yang kedua kita beri tanda bakteri apa yang akan diwarnai pada objek gelas dengan spidol permanen atau diberi label pada objek gelas. Jadi kita menaruh tanda pada objek gelas bahwa jenis bakteri apa yang kita akan periksa di objek gelas tersebut. Kemudian gambar seperti bentuk elips pada bagian bawah dan tengah-tengah objek gelas sebagai letak ditaruhnya suspensi bakteri. Kemudian yang keempat, kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips pada objek gelas. Kemudian yang kelima, kita ambil 1 OC, biarkan bakteri, dan juga suspensikan dengan air garam fisiologis pada objek gelas. Yang keenam,
Buatlah preparat yang tipis dan juga rata dari bakteri pada objek gelas dengan gerakan melingkar. Yang ketujuh, kita keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan objek gelas di atas lampu bunsen. Jadi pada tahap ini kita mengeringkan atau fiksasi dengan seperti cara yang pertama tadi dilewatkan objek gelasnya di atas lampu bunsen. Kemudian yang kedelapan adalah letakkan objek gelas di atas rak preparat dan dilanjutkan menuangi dengan larutan kristal violet dan kita biarkan dulu selama 1-2 menit agar meresap. Yang kesembilan, kita buang zat warna dan juga cuci dengan air mengalir. Ke-10, tetesi seluruh preparat dengan larutan logol dan kita biarkan selama 30 detik. Kemudian ke tahap ke-11, buang larutan logol dan bilas preparat dengan air yang mengalir secara perlahan. Yang ke-12, lunturkan preparat dengan alkohol 90% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. 13, tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin, kemudian kita biarkan selama 2 menit. 14, kita buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Yang ke-15, kita keringkan preparat dengan cara diangin-anginkan. Dan yang ke-16 adalah kita periksa di bawah mikroskop dari perbesaran lemah hingga perbesaran kuat dengan menggunakan minyak imersi. Secara garis besar, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwasannya bakteri gram positif akan menghasilkan warna ungu, sedangkan bakteri gram negatif menghasilkan warna merah, karena seperti yang saya jelaskan tadi, bakteri gram positif mempunyai peptidoglikan yang mana akan menahan warna dari ungu tadi, sedangkan pada gram negatif warna biasanya akan luntur sehingga hanya warna merah yang akan terlihat. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua tadi adalah pewarnaan Ziel-Nielsen atau pewarnaan basil tahan asam. Jadi tujuan dari pewarnaan tahan asam ini sendiri adalah melihat sifat tahan asam dari bakteri, di mana bakteri ini tidak dapat digolongkan ke dalam jenis bakteri gram positif maupun negatif karena tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan biasa. Jadi ketika basil tahan asam ini diwarnai dengan zat warna basa, warna tersebut tidak dapat dihilangkan dengan alkohol karena sifat tahan asam dari bakteri tahan asam ini sendiri akibat adanya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel, atau maksudnya adalah bakteri tahan asam ini memiliki asam mikolat di dinding selnya, sehingga dia bisa bertahan dari sifat asam. Seperti saat kita beri alkohol, maka BTA ini akan tahan terhadap alkohol sehingga warnanya pada pewarnaan pertama tidak luntur. Alat-alat yang dibutuhkan tidak jauh berbeda dari pewarnaan BTA, yang berbeda hanya ada penambahan masker, mengganti alat yang sebelumnya dengan masker. Bahan-bahan ada 3 bahan. Yang pertama ada biakan bakteri dari sputum, kemudian 1 set cat BTA atau Ziel-Nielsen, dan juga yang terakhir ada minyak imersi. Cara kerja dari BTA adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita pakai masker karena basil tahan asam itu sangat patogen sehingga kita butuh pengamanan yang ekstra. Kemudian yang kedua, kita ambil objek gelas, kita bersihkan dengan melewatkannya seperti yang di BTA jadi. Kita lewatkan di atas lampu bunsen, kemudian setelah kita panaskan, kita teteskan dengan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Yang ketiga, kita buat preparat yang tipis dan rata. Keempat, keringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan objek gelas di atas lampu bunsen. Yang kelima, letakkan objek gelas mendatar pada rak preparat dan tuangkan larutan karbofluksin sampai menutupi seluruh pembukaan kaca benda. Keenam, selanjutnya dilewatkan di atas lampu bunsen sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap tetapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali dan juga biarkan selama 5 menit. Yang ketujuh, buang zat warnanya dengan bilas preparat dan dengan air mengalir. Yang kedelapan, lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut. 9, segera cuci dengan air mengalir. Yang ke-10, tuangi preparat dengan larutan methylene blue. Biarkan selama 30 detik. Yang ke-11, cuci dengan air mengalir dan keringkan. Dan yang terakhir,
adalah kita memeriksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali dengan menggunakan minyak emersi. Nah, pada pewarnaan BTA biasanya bakteri ini akan berwarna merah, di mana ini adalah hasil pewarnaan dari Zell Nielsen sendiri. Sedangkan warna biru itu biasanya merupakan warna dari background sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat pagi.